Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Katakan Yesus, 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 amin. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini semua karena anugerah, kasih dan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan ibadah pagi hari ini. Kami mohon Tuhan campur tangan. Ambil alih Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Biar ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Kuduskan kami di hadapan-Mu. Kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Penguasa di udara dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Luar biasa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak sangkal, memang rasa takut, khawatir dan cemas, was-was ada. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Raja Daud berkata, hanya dekat dengan Allah kita akan merasakan perasaan yang tenang, ada sukacita, ada damai di dalam Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, ada pemulihan, ada damai yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Kita angkat hati, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Tuhan sebab Dia baik.
Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita sudah menikmati keluar biasa keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saat ini siapkan kehidupan kita, baik kita seberapa yang ada di tempat ini. Jemaat Tuhan yang sementara melihat atau sementara dalam acara ibadah online, live streaming. Biarlah saat ini di rumah, dimanapun berada, siapkan hati. Tuhan ada. Roh Kudus hadir, dia tidak terbatas, dia ada di tempat ini. Dia ada di rumah jemaat Tuhan masing-masing dan dia ada di hati kita. Hanya dekat Allah kita merasa tenang. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu,
hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu ada pemulihan. Di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Yang kami tinggikan adalah Yesus Tuhan. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama Yesus, nama yang sanggup untuk menyelamatkan kami. Jiwa kami haus kepada-Mu Tuhan. Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Hanya dekat dengan Allah ada ketenangan. Engkau kota benteng kami, Engkau Allah yang ajaib. Engkaulah pusat pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Rabbana syikiri bidina. Ya Rabbana syikiri bidina. Ya Rabbana syikiri bidina. Sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Tak terbatas kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Rabbana kuasa-Mu hebat bagi kami yang percaya. Ya Rabbana Ya Rabbana glory, 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 haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Yesus, kami agungkan nama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kami yang percaya. Tidak ada Yesus luar biasa. Di hari-hari ini kami datang karena Engkau yang beserta dengan kami. Kami tidak cemas karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Engkau ya Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan kami. Karya-Mu luar biasa Tuhan. Sempurna apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Haleluya. Hormat pujian kemuliaan bagi nama. Haleluya. Ya Rabbana ku tidak takut. Amin. Katakan umat Tuhan. Amin. Sebab Kau besertaku. Dengan iman katakan. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Mari umat Tuhan katakan. Engkau meneguhkanku.
Haleluya. Sebab Kau bersama. Mari katakan umat Tuhan. Amin, kita cemas ada Roh Kudus. Ku tidak bisa. Ada penyertaan Tuhan. Sebab Kau Allahku. Katakan dia baru sekarang. Oh, itulah Yesus Tuhan. Oh, memberikan kemenangan. Terima kasih buat penyertaan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang memberikan kami kemenangan. Kami mau bersorak bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab ada Yesus, ada Roh Kudus di hati kami. Bukan ketakutan, tetapi Tuhan yang luar biasa. Kuasanya yang hebat ada dalam kehidupan kami. Kuasa yang ada pada kami lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Sebab dikatakan sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan, itulah perlindungan kita. Sukacita karena Tuhan, kata Nehemia, itulah perlindungan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Katakan. Batuku dan Kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, katakan Kau.
Di dalam pujian ada mujizat. Setiap belenggu ketakutan dilepaskan hanya dengan pujian. Paulus dan Silas, mereka menikmati mujizat Tuhan lewat pujian. Kita berkatakan lewat puji-pujian, kata dia gunung batu, dia kota benteng. Dan kita katakan dengan iman bahwa Tuhan kita tidak akan pernah, bukan belum pernah, tapi dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di hari-hari ini jangan kita yang meninggalkan Tuhan karena karena situasi, kondisi, keadaan yang ada. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena dia berfirman, dia pasti menyertai kita. Dan janjinya itu, ya dan amin bagi kita yang percaya dengan penuh keyakinan. Kita percaya bahwa Tuhan kita, penyertaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Mungkin saat ini kita berkata kita ada dalam lembah kelam. Mungkin tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Semua mungkin di dalam Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Dan bagi kita yang percaya. Jemaat Tuhan yang di rumah pasti percaya akan firman Tuhan. Saat ini kita siapkan kehidupan kita. Di hari-hari ini kita butuh Tuhan. Kita butuh firman yang akan menolong, yang akan menuntun langkah hidup kita. Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan sampai kapan keadaan seperti ini. Tapi jaminan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Jangan katakan, perkatakan yang benar, perkatakan yang baik, perkatakan firman. Itu tergantung hati kita. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, hati kita selalu dan selalu kita angkat untuk Tuhan. Hidup kita selalu kita dekatkan dengan Tuhan. Yang ada di hati ini adalah firman. Bukan perkataan yang negatif. Bukan perkataan yang melemahkan kita dan orang lain. Bukan perkataan yang melemahkan suami, istri, orang tua dan anak-anak kita. Tapi kita perkatakan perkataan firman. Hanya dekat Allah aku tenang. Dengan Allah kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Siapkan hatimu. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita. Katakan Tuhan, kami sangat butuh firman. Kalau tidak ada firman tersesat kehidupan kami. Kami butuh Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menuntun, kami akan jatuh dan tersesat. Namun kalau ada firman dan Roh Kudus, apapun yang terjadi, kami percaya kami bisa. Karena Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Itu janji firman Tuhan. Mari angkat pujian, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Buka hati jemaat Tuhan, baik seberapa kita. Jemaat Tuhan yang membuka hati, Tuhan akan bukakan rahasia yang untuk kita. Amin. Imani firman. Kau besertaku
kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Penyertaan-Mu menjadi bagian kami hari ini, dari pagi sampai pada pagi menjelang siang ini. Tuhan, keberadaan kami semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Makasih Bapa, kami sudah memuji-muji Engkau melalui puji-pujian rohani kami. Dan kiranya itu sesuatu yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi bagian, menjadi berkat bagi kami semua. Firman-Mu berkata, Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu, dan kami sangat meyakini Engkau bersama dengan kami saat ini. Dan siaplah kami, hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Jadikan tanah hati kami seperti tanah yang sudah diolah, yang siap menerima benih-benih firman Tuhan, yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bahkan demi keselamatan jiwa kami semua. Terima kasih Bapa, urapan Allah memenuhi kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Pengurapan Allah menjadi bagian kami semua, dan kami sama-sama memperoleh berkat dari firman Tuhan itu. Walaupun situasi menakutkan, menyeramkan, tetapi kami terlalu yakin kuasa firman itu apabila ada dalam setiap pribadi kami tidak takut dan getar sebab Tuhan berjanji beserta kami senantiasa. Makasih Bapa, beri kami ketenangan, konsentrasi kami terhadap firman-Mu. Segala gangguan iblis mengganggu konsentrasi kami terhadap firman Tuhan, kami tolak taklukkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh kami menerima berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan berjanji mau melakukannya. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang sedang mengikuti ibadah, atau mungkin ada juga keluarga atau kelompok-kelompok sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Dan puji Tuhan, ya, kita akan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya membaca dalam satu bacaan Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 dibaca mulai ayat yang 69 sampai dengan ayat yang ke-75. Saya bacakan untuk kita semua sebagai berikut. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Haleluya. Dan kasih Tuhan, ini adalah peristiwa di mana Yesus sedang diperhadapkan dengan Imam Kayafas. Nah, dari bacaan ayat ini, bacaan Alkitab ini, saya ingin memberi satu judul, yaitu bahasa menunjukkan kewargaan kita. Saya pernah bercakap-cakap dengan seorang yang juga menasihat saya. Dia katakan, ada satu pepatah katakan begini, "Bicaralah engkau dan saya katakan siapa engkau." Jadi rupanya saudara kasih Tuhan, teman saya ini memperhatikan bahwa kalau orang-orang atau orang bisnis, maka umumnya sebagian besar bicaranya tentang bisnis.
Sehingga oh ini orang pedagang, oh ini orang bisnis. Demikian juga seorang politikus. Nah saudara kasih Tuhan, maka kita juga sebagai orang percaya tidak akan seperti si Petrus ini. Ya saudara kasih Tuhan, kita sekarang ini pada minggu terakhir mengenang sengsara Yesus. Maka pada peristiwa ini Allah berbicara tentang Petrus menyangkal Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu murid yang setia mendampingi Yesus. Tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang dia nyatakan beberapa waktu yang lalu sebelum sampai pada peristiwa ini, pada situasi ini, maka dia sudah menyangkal tentang pernyataannya. Dia katakan, ya, kemana engkau pergi? Kami tidak akan tinggalkan. Tetapi pada saat situasi yang kritis ini, maka ternyata bahwa Petrus lupa akan pernyataan-pernyataannya pada waktu yang lalu. Sehingga dia menyangkal Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, dari tema ini maka saya bacakan kembali ayat yang ke-73 di bacaan awal kita tadi. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu. Sebab apa? Orang-orang ini mengatakan bahwa Petrus salah satu daripada murid Yesus, sebab antara lain dikenal daripada bicara atau bahasanya si Petrus. Itu nyata dari bahasamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, telah menjadi suatu pengetahuan bahwa kalau kita mau mengenal seseorang yang baru kita kenal atau baru ketemu dengan kita, setidak-tidaknya adalah kita bisa mengatakan orang ini berasal dari suku mana, dari area mana, pada waktu dia ngomong bicara dengan kita. Dan kasih Tuhan, saya bisa mengenal ini dari suku Batak, umum saya, karena dulu saya banyak teman-teman orang Batak, dari ngomong dari dia berbicara. Dan juga orang pernah mau bilang sosere atau ngejek saya, dikatakan, engkau orang Langoan kan? Ya Pak. Bijang limea, kitia, pisang. Nah saudara kasih Tuhan, jadi itu sangat sederhana untuk mengenal seseorang. Nah saudara kasih Tuhan, pada saat Yesus ditangkap, setelah ditangkap di Taman Getsemani, maka dia diperhadapkan di mahkamah agama di hadapan imam besar Kayafas. Dan Petrus tergabung di dalam orang-orang kerumunan orang-orang Yahudi yang tahu tentang peristiwa itu. Ya. Memang sebagian juga orang tidak kenal Petrus, mungkin mereka tidak pernah lihat waktu Petrus bersama-sama dengan Yesus. Tetapi setidaknya ada juga mereka-mereka yang kenal dia, yang ada dalam perkumpulan itu di depan imam besar Kayafas. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya ya mereka katakan bahwa beberapa orang katakan ini adalah murid Yesus atau engkau salah satu daripada murid Yesus. Sebab dari mana mereka kenal? Dari tutur kata, dari logat, dari bicaranya Petrus, orang Galilea. Saudara Tuhan, memang tidak salah apabila kita mengenal atau mengetahui seorang dari bicaranya, dari logatnya, aksennya. Nah saudara kasih Tuhan, kita ini Alkitab katakan, bahkan Paulus katakan pada jemaat yang ada di Filipi pasal yang ke-3:20 bahwa kita inilah warga kerajaan surga. Walaupun sebagai rakyat warga negara Indonesia, kita adalah warga negara di Indonesia. Tetapi dari sudut pandang Alkitab, maka firman Alkitab katakan seperti yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat Filipi bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Nah dikaitkan dengan kita warga kerajaan surga, maka tutur kata kita, bahasa kita harus bahasa yang menggambarkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Walaupun sekarang ini kita masih ada di dalam dunia ini.
sebagai warga negara Indonesia. Haleluya. Bagaimana caranya mengenal kita adalah warga negara kerajaan surga, sebagaimana dikatakan oleh Paulus pada jemaat yang ada di Filipi, maka adalah satu gambaran contoh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa kita mengenal, kita tahu ini pohon mangga karena kita tahu dari buahnya. Setidaknya dari daunnya kita mengenal ini daun mangga, pasti ini pohon mangga. Oleh sebab itu, ya kita lihat apa yang dikatakan Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang 16, sebab firman Allah mengatakan dunia akan mengenal kita, orang-orang di luar, orang percaya mengenal kita. Siapa kita? Ya dikenal seperti firman Allah katakan, seperti kita mengenal pohon itu dari buahnya. Ya, Injil Matius pasal yang ke-16, firman Allah berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari ayat ini memberikan penjelasan kita bahwa kalaupun kita bisa mengenal akan pohon itu pohon apa, semisalnya mangga, maka kita tahu dari buahnya. Nah, demikian juga dunia melihat kita sebagai orang percaya atau orang warga negara kerajaan surga atau warga negara warga negara neraka. Dari ya tingkah laku kita, antara lain dari mana? Dari tutur kata kita. Ya. Ayat yang ke-20 Injil Matius pasal yang ke-7. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya. Contoh yang lain di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 33. Firman Allah berkata sebagai berikut. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi 3 ayat dalam Injil Matius ini, ya katakan firman Allah katakan bahwa kita dikenal dari buahnya. Dan bagaimana dunia mengenal kita sebagai orang percaya, bahwa kita ini orang-orang warga kerajaan surga, kalau tutur kata kita antara lain bertentangan dengan predikat kita sebagai warga kerajaan surga. Haleluya. Kita dikenal dari buah, dan buah itu antara lain dalam tutur kata kita. Yesus berkata bahwa dari buahnya kita mengenal seseorang. Kalau pohon itu baik, tentu buahnya baik. Kalau pohon itu tidak baik, tentu buahnya tidak baik. Jadi saudara yang kasih Tuhan, peristiwa di depan Imam Kayafas ini, waktu Yesus diperhadapkan kepada pengadilan agama, mencermati atau sedikitnya memberi satu teguran kepada kita. Kalau kita keluar menjadi mengatakan kita adalah orang-orang warga kerajaan surga, tetapi ternyata dari buahnya antara lain tentang tutur kata kita berbeda dengan predikat yang melekat kepada kita. Haleluya. Nah saudara, timbul pertanyaan bagi saya tentunya pertama-tama. Bagaimanakah seharusnya supaya perkataan kita, pola tingkah kita antara lain dalam perkataan kita memberi pernyataan atau mendukung identitas yang melekat pada kita sebagai orang percaya atau warga kerajaan surga. Ya. Maka jawabnya buah yang dikenal itu sebagaimana dikatakan Injil Matius tadi, maka antara lain saya kutip apa yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 16 ayat yang ke-24. Jadi jawabnya pertanyaan, bagaimana dunia tahu bahwa orang ini warga kerajaan surga walaupun sekarang ini kita masih berstatus sebagai warga negara Republik Indonesia. Tapi dari sudut pandang Alkitab, kita adalah warga kerajaan surga. Nah bagaimana kita menegaskan kepada dunia, pada orang tidak pernah tahu bahwa orang ini adalah warga negara kerajaan surga. Salomo penuh hikmat ungkapkan antara lain dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.
Salomo yang penuh hikmat. Ya. Buah yang dikenal oleh dunia terhadap kita sebagai orang percaya, orang Kristen adalah antara lain tadi adalah bentuknya adalah berkata-kata atau perkataan kita. Salomo katakan perkataan yang menyenangkan ya, adalah seperti sarang madu manis. Masih dalam kitab yang sama. Amsal 25 ayat yang ke-11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Luar biasa, dua ayat ini Salomo mengutip tentang bagaimana seharusnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, buah kita dikenal dari antara lain. Ya, tentu buah perbuatan, tingkah laku kita, antara lain adalah perkataan kita. Perkataan yang Salomo katakan ya, yang menyenangkan, manisnya seperti madu, ya, bagaimana indahnya, berharganya perkataan kita yang sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti buah apel emas di piring, di pinggan perak. Luar biasa, saudara kasih. Jadi dari sekian ayat-ayat ini memberi penjelasan kepada kita orang percaya, itu kata-kata ini adalah kata-kata yang pernah beberapa waktu yang lalu, mulutmu harimau. Ada lagi patah lama katakan, karena mulut badan binasa. Jadi saudara kasih Tuhan berbicara tentang bahasa perkataan adalah melekat kepada kita sebagai ya punya predikat sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Paulus juga saya terlalu yakin Paulus banyak mengetahui dari firman Allah dari perjanjian lama bagaimana perkataan kita, makanya antara lain apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus seperti pasal yang keempat ayat 29 dalam surat Efesus. Bagaimana? Efesus pasal 4 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Apa perkataan kotor? Ya, hal-hal yang tadi tidak menyenangkan, berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Salomo dan Amsal pasal yang keberapa. Ya. Perkataan kita, perkataan yang menghibur. Ya, saya ulangi lagi Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sebaliknya, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini antara lain. Buah yang dikatakan oleh Ignatius tadi katakan dikenal dari buahnya, maka buah kita sebagai orang percaya antara lain perkataan-perkataan yang membangun. Ya. Orang yang mendengarnya akan terhibur kalau dalam satu kegalauan, dalam kesusahan. Dibangkitkan semangat mereka pada waktu kita. Ya. Berkata-kata, apalagi berkata-kata tentang firman. Firman yang menunjuk kepada pribadi Kristus adalah firman itu sendiri. Yang sanggup menghibur, sanggup memberi kekuatan, memberi semangat bagi kita. Pada saat-saat kita mengalami ya situasi yang kritis. Ayat atau pasal yang kelima di dalam surat Paulus pada jemaat Efesus punya kaitan dengan ayat yang ke-20 pasal 4 surat Efesus, ayat yang keempat pasal 5 surat Efesus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi pasal yang keempat 29 Paulus lagi ulangi dalam pasal yang kelima ayat 4, jangan ada perkataan kotor dan yang kosong dan sembrono. Perkataan kotor, maki memaki, ya. Sumpah-sumpah orang. Tetapi sebaliknya katakan bahwa ya perkataan-perkataan kebalik lagi, perkataan yang membangun, ya, yang mendengarnya beroleh kasih karunia, yang mendengarnya dibangkitkan semangat mereka, dihiburkan. Sebab, kita lihat lagi apa yang dikatakan dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal yang keempat. Masih kaitannya dengan
apa yang disampaikan Paulus pada jemaat Efesus, baik pasal 4, 29, pasal 5 ayat 4. Kita lihat dalam surat Petrus yang pertama, pasal yang keempat ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi tidak perkataan kotor, tidak perkataan sembrono, tetapi seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Ini tantangan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang banyak berkhotbah, menganjurkan jemaat, baik dalam hal perkataan. Saya ulangi, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, kenapa kita harus bicara yang baik sebagaimana Amsal katakan, bicara yang tepat, yang menghibur, dan kita tidak ada perkataan-perkataan kotor seperti yang dikatakan oleh Paulus pada jemaat Efesus. Ya, seperti itu pula Petrus sampaikan bahwa perkataan-perkataan kita itu perkataan yang seperti orang menyampaikan firman Allah. Sebab ingat apa yang dikatakan firman Allah di Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah orang punya perkataan ya dikendalikan atau tidak? Ini tantangan buat pertama saya sebagai yang bicara pada pagi hari ini. Dan kita semua yang punya predikat orang percaya, orang Kristen, warga kerajaan surga. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak seperti itu, maka pertama orang dunia akan katakan orang-orang pandusta atau pendusta. Dan kedua, lebih daripada itu, Kristus akan dihinakan. Berarti dorang pe Tuhan Yesus nyandak betul. Sebab kenapa dorang anak-anak dari Yesus Kristus nyandak betul berkata-kata. Jadi itu dampaknya bukan hanya dunia katakan orang pendusta. Tapi dampaknya Kristus bukan dimuliakan tetapi dihinakan. Sebab itu pada pagi hari yang berbahagia ini, mari bahasa pengikut Kristus kalau menunjukkan Kristus yang memerintah dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Haleluya. Kemampuan saya terbatas, tetapi apabila kita minta tuntunan Roh Kudus, penolong pengajar itu, Dia akan memampukan kita untuk mengeluarkan buah. Dan buah itu antara lain adalah perkataan kita. Firman Allah tadi katakan, dia Petrus dikenal dari bahasanya adalah pengikut Yesus karena bahasanya seperti bahasa di mana Yesus lahir atau daerah Yesus berasal. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kami lebih dalam tentang maksud firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Diberkatilah kami yang sudah dengar firman Tuhan dan mereka-mereka yang mengikuti dari rumah masing-masing. Lalu firman Tuhan diberkati, berkekuatan, penghiburan dari Tuhan. Kami syukuri semuanya ini Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, baik kita seberapa di tempat ini dan semua umat Tuhan yang mengikuti bersama online yang ada di rumah. Saya percaya kita yang terbuka hati pasti dan pasti diberkati. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, pasti Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Bapak Gembala, Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan kita akan tutup serangkaian ibadah live streaming pada hari Minggu ini. Kita bersyukur dan kita percaya lewat ibadah pada saat ini kita pasti sudah diberkati Tuhan. Kita akan tutup, kita angkat pujian. Haleluya. Bersyukur ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kami terlalu yakin atas perkenan Tuhan dan kami diberkati Tuhan, termasuk mereka-mereka jemaat yang mengikutinya melalui radio bahkan melalui live streaming ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami bersyafaat pertama-tama pemerintah dan bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami juga mengasihi bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa. Presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, para hukum tua, lurah, sampai pada aparat yang terendah. Mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, yang juga TNI dan kepolisian yang diberikan mereka tugas untuk menjaga keamanan negara kami ini. Biar mereka diberikan kemampuan dari Tuhan supaya sungguh-sungguh negara kami ini stabilitas, aman karena pertolongan Tuhan melalui TNI dan kepolisian ini. Dan Tuhan hindarkan negara kami dari kekacauan, teror dan hal-hal yang lain yang Tuhan mengganggu keamanan negara kami. Tuhan terima kasih Bapa. Kami mohon berkat buat
Sulawesi Utara, Minahasa, Languan, dan Tuhan hindarkan dari hal-hal yang tidak kami ini. Menghadapi virus corona yang sedang marak, sedang akhir-akhir ini. Oh Tuhan, kau lihat ada banyak anak-anak Tuhan di negara yang tercinta ini, yang sedang berdoa untuk apa yang sedang dihadapi virus corona ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan dokter, para medis yang ada di garis depan, yang sedang berjuang untuk nangkal akan virus ini. Tuhan, beri mereka kekuatan ekstra dari Tuhan, termasuk keluarga mereka diluputkan juga dari virus ini Tuhan. Dan mereka dengan sukacita menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka. Tuhan, tolong negara kami, tolong bangsa kami ini, tolong pemerintah kami. Terima kasih Bapa, pekerjaan kami, usaha kami untuk sepanjang minggu yang akan datang, beri kami kekuatan ekstra daripada Tuhan. Luputkan kami dari sakit, celaka dan yang lain. Dan apa yang kami kerjakan, usaha kami diberkati Tuhan. Bahkan semua kebutuhan kami terlalu, kami meyakini Tuhan siap. Karena Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah. Ada yang pulang ke rumah masing-masing, dan mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, sertai kami semua. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami sepanjang kami sungguh-sungguh setia taat kepadamu. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Dan mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah dan sejahtera dapat Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Bapa surgawi yang tidak berkesudahan itu, tuntunan penghiburan Roh Kudus jadi bagian kita semuanya hari ini, esok dan seterusnya, sampai Yesus Kristus Tuhan itu Raja di atas segala raja datang menjemput kita saleh-salehnya di hari Maranatha. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami menutup ibadah kami. Haleluya. Amin.